Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Istriku Gancet dengan Pengusaha Kaya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hari ke-28, Mirza dapat pesan dari nomor gak dikenal. Dia buka dengan tangan gemetar. Mas Mirza, ini Regina. Nurul masih di villa. Tapi aku dengar dari teman kerja yang jaga di sana, dia mulai jarang keluar. Kayaknya dia mulai gak nyaman. Cuma info aja. Mirza baca pesan itu berkali-kali. Mulai gak nyaman. Kenapa? Apa ada yang terjadi? Dia ketik balasan. Terima kasih infonya. Malam itu Mirza gak bisa tidur lagi. Dia duduk di teras sampai pagi, minum kopi, merokok, meski biasanya gak pernah merokok. Hari ke-35, 5 hari lagi sampai 40 hari. Mirza mulai merasa aneh. Badan sering panas dingin, kepala pusing, telinga sering berdenging, seperti ada yang gak beres di tubuhnya. Dia lihat kain hitam di bawah bantal, warnanya makin gelap, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Mirza ragu mau pegang, tapi akhirnya dia ambil sebentar. Dingin banget, sampai jari terasa beku. Dia taruh lagi, cepat, tutup dengan bantal. Hari ke-38, hujan deras turun sejak sore. Mirza di rumah, duduk di ruang tengah, lihat televisi tanpa suara. Pikirannya ke villa. Apa Nurul dan Pramono di sana sekarang? Apa mereka? HP berbunyi. Pesan dari nomor Nurul. Mirza langsung buka. Mas, aku gak enak badan. Rasanya aneh. Aku takut. Mirza menatap layar, jantungnya berdegup kencang. Nurul gak pernah hubungi lagi sejak pagi. Kenapa sekarang? Dia ketik balasan. Kenapa? Sakit apa? Balasan datang cepat. Gak tahu. Badan terasa berat. Mimpi terus. Mimpi buruk. Aku takut, Mas. Mirza merasakan sesuatu mencengkram dadanya. Rasa bersalah yang dia tekan selama ini mulai muncul lagi. Nurul takut. Nurul sakit. Tapi api dendam masih lebih besar. Dia ketik. Ke dokter aja, aku gak bisa bantu. Gak ada balasan lagi. Pesan terkirim, tapi gak dibaca. Mirza taruh HP, lihat jendela yang dipukul hujan deras. Petir menyambar di kejauhan, bunyi gemuruh menggelegar. Hari ke-39, 1 hari lagi. Mirza bangun dengan perasaan campur aduk. Senang, takut, bersalah, marah, semua jadi satu. Dia gak berangkat ngajar, cuma di rumah mondar-mandir, gak bisa diam. Sore hari hujan turun lagi, lebih deras dari kemarin. Angin kencang, pohon bergoyang liar, langit gelap seperti malam meski baru jam 5. Mirza duduk di teras lihat hujan, HP bergetar, pesan dari Regina. Mas, Nurul di rumah sakit, pingsan di villa tadi siang, Pak Pramono yang bawa ke rumah sakit. Mirza berdiri cepat, jantungnya berhenti sebentar. Nurul pingsan. Dia ambil jaket, naik motor, langsung gas ke rumah sakit. Hujan membasahi seluruh badan, tapi dia gak peduli. Sampai rumah sakit, Mirza masuk ke IGD, tanya ke perawat. Ada pasien bernama Nurul masuk tadi siang? Perawat cek ke komputer. Ada, ruang rawat inap lantai 2, kamar 207. Mirza naik tangga cepat, cari kamar 207.
Pintu terbuka sendiri, dia intip dari luar. Nurul berbaring di ranjang, wajah pucat, mata tertutup. Infus terpasang di tangan kanan. Di sampingnya duduk Pramono, pegang tangan Nurul dengan lembut. Mirza merasakan amarah menyala, tapi juga ada rasa bersalah yang makin besar. Nurul sakit. Apa ini gara-gara ritual? Dokter masuk ke kamar, ngobrol sama Pramono pelan. Mirza dengar samar-samar. Pasien kelelahan ekstrim, tekanan darah rendah, sepertinya stres berat, perlu istirahat total. Apakah dia bakal pulih cepat, dok? Insya Allah, tapi harus dijaga ketat. Dokter keluar, Mirza mundur, bersembunyi di balik tembok. Dokter lewat tanpa lihat dia. Mirza lihat lagi ke dalam kamar. Pramono masih duduk di sana, pegang tangan Nurul, bisik sesuatu yang gak kedengar. Mirza berbalik turun tangga keluar dari rumah sakit. Hujan masih deras. Dia berdiri di parkiran, basah kuyup, menatap gedung rumah sakit. Besok hari ke-40, ritual akan mencapai puncaknya. Kalau Nurul dan Pramono bersatu malam ini atau besok, mereka akan terikat sampai mati. Mirza naik motor pulang dengan pikiran kacau. Sampai rumah dia langsung ke kamar, angkat bantal. Kain hitam di bawahnya sekarang benar-benar gelap, seperti menyerap semua cahaya. Bahkan udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Mirza pegang kain itu, dinginnya menembus tulang, tapi dia gak lepas. Dia peluk kain itu erat, berbaring di ranjang. Besok, bisiknya pelan. Besok semuanya berakhir. Di luar hujan terus turun. Petir menyambar berkali-kali. Angin mengguncang jendela, dan di dalam kamar gelap itu, Mirza tertidur dengan kain hitam di pelukan. Mimpi tentang Nurul yang teriak dalam sakit, dan Pramono yang gak bisa lepas darinya. Hari ke-40 menunggu di depan mata, dan gak ada yang bisa hentikan apa yang sudah dimulai. Mirza bangun dari mimpi buruk pukul 5 pagi. Keringat membasahi seluruh tubuh. Nafas tersengal seperti habis lari jauh. Dia ingat mimpinya dengan jelas. Nurul terikat di ranjang, teriak minta tolong, tapi mulutnya tertutup kain hitam. Dia duduk di tepi ranjang, pegang kepala yang pusing. Kain hitam masih di bawah bantal, terasa berdenyut pelan, seperti punya detak jantung sendiri. Mirza angkat bantal lihat kain itu. Warnanya sekarang benar-benar pekat, seperti lubang hitam yang menyerap semua cahaya. Udara di sekitarnya dingin banget sampai nafas keluar jadi uap putih meski gak ada AC. Dia ragu mau pegang, tapi akhirnya tangannya terulur. Sentuh kain itu pelan. Dingin langsung menusuk sampai tulang, seperti menyentuh es yang lebih dingin dari freezer. Mirza tarik dengan cepat, kain jatuh ke kasur. Di luar langit masih gelap meski seharusnya sudah terang. Burung gak berkicau. Anjing tetangga yang biasa gonggong pagi-pagi diam total, seperti seluruh dunia menahan nafas. Mirza ke dapur bikin kopi saset. Tangannya gemetar waktu aduk gula. Dia duduk di kursi plastik, minum kopi yang gak terasa apa-apa. Pikirannya ke Nurul di rumah sakit. Apa dia sudah pulang ke villa? Apa dia bersama Pramono sekarang? HP berbunyi, pesan dari Regina. Mas, Nurul keluar dari rumah sakit kemarin sore, langsung balik ke villa. Aku gak tahu apa yang terjadi sekarang, hati-hati. Mirza baca pesan itu dengan nada berdebar. Nurul sudah di villa bersama Pramono. Hari ini hari ke-40, ritual mencapai puncak. Dia gak bisa diam di rumah. Mirza ganti baju, naik motor, gas ke arah Bukit Asri. Perjalanan terasa sangat lambat meski dia gas kencang. Jalanan sepi, gak ada kendaraan lain. Seperti semua orang tahu ada yang gak beres dan memilih di rumah saja. Sampai gerbang Bukit Asri, satpam seperti biasa mau tanya.
Tapi Mirza langsung gas masuk sebelum Satpam sempat hentikan. Satpam teriak dari belakang tapi Mirza gak peduli. Motor melaju cepat melewati villa-villa mewah yang sepi. Sampai nomor 17, Mirza rem mendadak. Mobil BMW Pramono parkir di depan. Lampu villa menyala redup di dalam. Mirza turun dari motor, jalan pelan ke pagar. Pintu pagar terkunci. Dia lihat ke dalam lewat celah pagar besi. Halaman sepi, kolam tenang airnya, diam gak bergerak. Dia gak berani masuk, cuma berdiri di sana. Lihat villa dari luar. Pikiran berputar cepat. Apa yang terjadi di dalam? Apa ritual sudah bekerja? Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Mirza tunggu di sana sampai siang. Gak ada gerakan dari dalam villa. Tirai jendela tertutup rapat. Gak ada yang keluar masuk. Siang berubah jadi sore. Langit makin gelap. Awan hitam berkumpul. Angin mulai bertiup kencang. Mirza masih di sana, duduk di pinggir jalan. Lihat villa dengan mata gak berkedip. Pukul 5 sore hujan mulai turun, gerimis dulu, lalu makin deras. Mirza gak pindah. Dia biarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dingin merasuki tulang. Tapi dia gak merasa apa-apa. Pukul 7 malam hujan makin lebat. Petir menyambar di atas villa. Bunyi menggelegar keras sampai tanah bergetar. Lampu jalanan berkedip, lalu mati. Seluruh area Bukit Asri gelap total. Mirza berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang gak beres. Udara terasa sangat berat, seperti ada yang menekan dari atas. Tiba-tiba dari dalam villa terdengar teriakan. Teriakan keras, penuh kesakitan. Suara perempuan, Nurul. Mirza lari ke pagar, coba memanjatnya. Pagar besi tinggi, susah dipanjat. Tapi dia maksa kaki mencengkeram besi yang licin kena hujan. Dia naik, loncat ke dalam halaman. Jatuh dengan keras di tanah basah. Dia bangkit, lari ke pintu depan villa. Pintu terkunci. Mirza mengetuknya keras. Nurul, Nurul. Gak ada jawaban. Cuma teriakan lagi dari dalam. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Mirza mundur, tendang pintu dengan sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu retak tapi gak terbuka. Dia mengambil batu besar dari taman, lempar ke jendela. Kaca pecah berantakan. Mirza masuk lewat jendela. Kaki kena pecahan kaca. Darah keluar tapi dia gak peduli. Di dalam villa gelap total. Cuma cahaya petir yang sesekali menerangi sebentar. Mirza lihat ruang tamu yang berantakan. Sofa terbalik, meja pecah, vas bunga jatuh. Teriakan datang dari lantai 2. Mirza naik tangga cepat. 2 anak tangga sekaligus. Sampai di atas dia lihat pintu kamar terbuka. Dia masuk. Pemandangan di dalam bikin Mirza berhenti total. Nurul dan Pramono di ranjang besar. Tubuh mereka menempel erat. Gak bisa dipisahkan. Kulit mereka menyatu seperti direkatkan oleh lem yang sangat kuat. Wajah Nurul pucat. Mereka terbuka lebar penuh ketakutan. Mulutnya terbuka, teriak tapi suara hampir gak keluar. Pramono juga teriak. Tangan mencoba tarik tubuh Nurul tapi malah makin sakit. Kulit di bagian yang menyatu mulai membiru. Urat-urat menonjol hitam di bawah kulit. Mirza, tolong. Nurul lihat suaminya di pintu. Suaranya serak, penuh air mata. Tolong aku, sakit. Mirza berdiri diam, tubuhnya membeku. Ini yang dia inginkan. Ini hasil ritual. Mereka terikat, gak bisa lepas. Akan mati pelan-pelan. Tapi melihat Nurul yang menangis, melihat wajah penuh kesakitan, sesuatu pecah di dalam dada Mirza. Nurul, tolong lepaskan. Apa yang kamu lakuin? Hentikan, kumohon. Nurul menangis sambil teriak. Pramono juga lihat Mirza. Wajahnya sudah gak arogan lagi, cuma ketakutan murni.
Ini kamu yang lakuin ya? Lepaskan kami. Mirza jalan mundur, kakinya lemas. Dia lihat tangan mereka yang mulai membiru juga. Nafas keduanya mulai tersengal. Petir menyambar lagi. Cahaya terang sebentar menerangi kamar. Di cermin besar di dinding, Mirza lihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu berdiri di belakang Nurul dan Pramono. Mata merah menyala, senyum tipis di wajah. Mirza berkedip. Bayangan hilang. Dia berbalik, lari keluar dari kamar, turun tangga, keluar dari villa lewat jendela yang pecah tadi. Lari ke motor, naik dengan tangan gemetar. Dia menyalakan motornya, kabur dari Bukit Asri secepat mungkin. Hujan memukul wajah, petir menyambar di kiri kanan. Tapi dia terus melaju dengan kencang. Sampai rumah, Mirza langsung ke kamar, ambil kain hitam dari bawah bantal. Kain itu sekarang panas, bukan dingin lagi. Panas seperti bara api. Hentikan, hentikan! Mirza teriak ke kain itu. Tapi kain itu cuma diam, gak ada yang berubah. Mirza lempar kain itu ke lantai, injak-injak, coba robek. Tapi kain gak robek, malah makin panas. Dia ambil korek api, bakar kain itu. Api menyala, tapi kain gak terbakar, cuma menghitam lebih pekat. Mirza jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Dia gak bisa hentikan ritual. Sekali dimulai, gak bisa dibatalin. Kata-kata Mbak Sardi berputar di kepala. HP bunyi, pesan dari nomor gak dikenal. Mereka mati. Pukul 20.15. Tubuh masih nempel. Polisi sudah datang. Ini salahmu. Mirza menatap layar dengan mata kosong. Mati. Nurul mati. Pramono mati. Dia bunuh mereka dengan ritual, dengan dendam. Mirza meraung keras. Suara pecah di rumah kosong itu. Dia nangis sambil pukul-pukul lantai sampai tangan berdarah. Kain hitam di sudut kamar perlahan memudar. Warnanya berubah jadi abu-abu, lalu putih, lalu menghilang jadi debu. Ritual selesai, tapi kehancuran baru dimulai. Kehancuran yang baru dimulai itu belum Mirza rasakan sepenuhnya. Dia masih terduduk di lantai kamar, tangan berdarah, nafas tersengal. Pesan di HP masih terbuka. Mereka mati. Pukul 20.15. Tapi waktu belum menunjukkan pukul 8 malam. Baru pukul 7 lewat. Mirza lihat jam dinding. Jarum panjang bergerak pelan. Masih ada waktu sebelum pukul 20.15. Berarti kejadian itu belum terjadi, belum selesai. Mirza berdiri dengan kaki gemetar. Dia harus kembali, harus lihat sendiri. Entah kenapa dia merasa harus ada di sana saat ritual mencapai akhir. Dia keluar rumah lagi. Naik motor yang masih basah kena hujan. Gas kembali ke Bukit Asri. Perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Jalanan gelap, lampu mati semua. Hanya cahaya petir yang sesekali menerangi. Sampai villa nomor 17, Mirza lihat mobil polisi sudah parkir di depan. Lampu sirene biru berputar, tapi nggak bunyi. 2 polisi berdiri di pintu depan yang masih terkunci. Mirza parkir jauh, bersembunyi di balik pohon besar. Dia lihat dari kejauhan. Polisi ketuk pintu keras. Pak Pramono, buka pintunya. Ada laporan keributan. Nggak ada jawaban dari dalam, cuma sunyi. Salah satu polisi ambil pendungan, pukul gembok pintu pagar. Gembok putus, pagar terbuka. Mereka masuk ke halaman, jalan cepat ke pintu depan villa. Pintu depan masih terkunci. Polisi tendang pintu beberapa kali, akhirnya terbuka dengan bunyi keras. Mereka masuk. Mirza keluar dari persembunyian, ikut masuk lewat pagar yang terbuka. Dia sembunyi di semak-semak dekat jendela yang pecah tadi. Dari dalam villa terdengar suara polisi teriak. Astaga, Pak, lihat ini.
Panggil ambulan, cepat. Mirza dengar langkah cepat di dalam. Suara radio komunikasi berbunyi, suara orang panik. 5 menit kemudian ambulan datang dengan sirene memegahkan telinga. Para medis turun, bawa tandu dan peralatan medis. Mereka masuk cepat ke villa. Mirza gak tahan. Dia jalan pelan ke jendela yang pecah, intip dari luar. Para medis naik ke lantai 2. Polisi berdiri di bawah tangga. Wajah mereka pucat. Salah satu polisi muntah di sudut ruangan. Dari atas terdengar suara para medis. Mereka masih hidup, tapi kritis. Kita harus bawa sekarang. Gimana caranya? Mereka tubuhnya saling menempel, gak bisa dilepas. Bawa sekalian, angkat bareng. Suara berisik, langkah kaki banyak. Lalu para medis turun sambil bawa tandu. Di atas tandu, Nurul dan Pramono terbaring dengan tubuh masih menempel erat. Kain putih menutupi tubuh mereka, tapi bagian yang menyatu kelihatan jelas. Kulit biru kehitaman, urat menonjol seperti akar pohon. Wajah Nurul terlihat sebentar sebelum masuk ambulan. Pucat sekali, mata setengah terbuka, mulut sedikit terbuka tapi gak ada suara keluar, seperti boneka yang rusak. Pramono di sampingnya gak sadarkan diri. Kepala jatuh ke samping, nafas terengah-engah. Para medis angkat tandu itu dengan susah payah memasukkan ke ambulan. Pintu ditutup, sirene menyala. Ambulan pergi dengan kecepatan tinggi. Polisi masih di villa, mulai pasang garis kuning di depan pintu. Satu polisi bicara lewat radio. Kami sudah amankan lokasi. Korban dibawa ke rumah sakit umum. Kondisi kritis. Kasus aneh. Tubuh korban menyatu. Belum pernah lihat yang kayak gini. Mirza mundur dari jendela, jalan cepat ke motor. Dia mengikuti ambulan dari jauh. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat cepat, meski jaraknya sama. Ambulan berhenti di IGD, para medis turun, buka pintu belakang. Tandu diturunkan, langsung masuk ke ruang emergensi. Pintu otomatis menutup. Mirza parkir motor di area parkiran, turun, berdiri di depan pintu IGD. Gak berani masuk, cuma berdiri di sana. Basah kuyup kena hujan. Lihat pintu kaca yang tertutup. Setengah jam berlalu, dokter keluar, ngomong sama polisi yang ikut ke rumah sakit. Mirza mendekat pelan, berdiri di belakang tiang, dengar percakapan mereka. Kondisi mereka sangat kritis, kata dokter dengan wajah serius. Kulitnya benar-benar menyatu, seperti direkatkan oleh sesuatu yang gak bisa kami jelaskan. Bukan lem, bukan zat kimia. Seperti tubuh mereka tumbuh jadi satu. Apakah bisa dipisahkan, dok? Tanya polisi. Kami coba, tapi setiap kali kami tarik, kulit robek dan pendarahan hebat. Mereka kesakitan luar biasa. Kami harus bius total, tapi kondisi mereka lemah, gak tahu bertahan atau enggak. Mereka sadar. Perempuannya sempat sadar tadi, teriak minta tolong, bilang sakit. Laki-lakinya pingsan total. Polisi mencatat di buku kecil. Kami akan investigasi lebih lanjut. Ada kemungkinan kriminal. Dokter mengangguk, lalu masuk lagi ke ruang emergensi. Mirza berdiri diam, dadanya sesak. Nurul masih hidup, masih sakit, masih menderita. Pukul 8:10, pintu emergensi terbuka lagi. Perawat keluar dengan wajah panik, panggil dokter lain. Kode biru, ruang 3. Dokter dan perawat lari masuk. Suara mesin motor berbunyi nyaring, suara panjang yang gak putus. Mirza tahu suara itu, suara flatland, jantung berhenti. 5 menit kemudian dokter keluar dengan wajah lelah. Dia bicara ke polisi dengan suara pelan. Pasien laki-laki meninggal pukul 20:13. Pasien perempuan menyusul 2 menit kemudian, pukul 20:15. Kami sudah coba resusitasi, tapi gak berhasil. Pukul 20:15, tepat seperti pesan yang Mirza terima.
Polisi bertanya lagi, penyebab kematiannya apa? Belum bisa dipastikan, harus autopsi. Tapi secara kasat mata, seperti gagal jantung akibat trauma ekstrim dan kehilangan darah. Tubuh mereka masih menyatu, bahkan setelah meninggal. Dokter masuk lagi. Polisi bicara lewat radio, laporkan kematian. Mirza berjalan mundur pelan. Kakinya lemas hampir jatuh. Dia bersandar di tiang parkir. Nafas gak teratur. Nurul mati, Pramono mati. Karena ritual yang dia minta. Dia bunuh istrinya sendiri. Mirza jatuh terduduk di aspal basah. Hujan terus turun, membasahi seluruh tubuh. Tapi dia gak merasa apa-apa, cuma kosong. Jam bergerak pelan, pukul 9 malam. Mobil jenazah datang. 2 petugas keluar, masuk ke ruang emergensi. Keluar lagi sambil dorong berangkar dengan 2 kantong mayat di atasnya. Kantong mayat itu berbentuk aneh, gak terpisah, tapi menyatu di bagian tengah, seperti satu kantong besar dengan 2 kepala. Petugas memasukkan ke mobil jenazah dengan susah payah. Pintu ditutup. Mobil pergi pelan. Polisi juga mulai pergi. 1 polisi masih di sana, jaga area IGD sambil tunggu tim forensik. Mirza berdiri, jalan ke motor dengan langkah gontai. Naik motor, tapi gak langsung nyalakan mesin. Cuma duduk di sana, lihat rumah sakit yang mulai sepi. HP berbunyi, pesan dari nomor yang sama tadi. Kamu puas sekarang. Kamu dapat yang kamu mau. Tapi ingat, darah ada di tanganmu selamanya. Mirza gak balas. Dia matikan HP, taruh di saku. Nyalakan motor, pulang dengan pelan. Jalanan masih basah. Hujan mulai reda jadi gerimis. Lampu-lampu kota mulai menyala lagi, satu persatu. Tapi di dalam dada Mirza, semuanya gelap. Gak ada cahaya, cuma rasa bersalah yang sangat berat, menindih sampai susah napas. Sampai rumah, Mirza masuk ke kamar, lihat tempat kain hitam tadi. Sekarang cuma ada debu putih tipis yang mulai menghilang, tertiup angin dari jendela. Dia berbaring di ranjang yang dingin, menutup mata, tapi tidur gak datang. Yang datang cuma bayangan wajah Nurul yang terakhir dia lihat. Wajah penuh kesakitan, mata memohon tolong. Dan Mirza gak tolong, dia cuma kabur. Dia biarkan istrinya mati dalam siksaan. Malam itu panjang sekali, seperti gak akan pernah berakhir. Malam yang seperti gak akan berakhir itu akhirnya pecah saat fajar. Mirza gak tidur sama sekali, cuma berbaring dengan mata terbuka. Lihat langit-langit yang perlahan berubah dari hitam jadi abu-abu, lalu terang. Pukul 6 pagi HP berbunyi. Bukan pesan, tapi telepon dari nomor gak dikenal. Mirza angkat dengan tangan gemetar. Halo? Mas Mirza, ini Regina. Suara Regina terdengar parau, seperti habis nangis. Iya. Aku baru dengar kabar Nurul sama Pak Pramono meninggal semalam ya. Bener apa enggak ya? Mirza terdiam, tenggorokannya tersumbat. Mas, jawab dong, bener atau enggak? Bener. Hening sebentar, lalu suara Regina pecah jadi isakan. Ya Allah, gimana bisa? Mereka kenapa? Aku gak tahu. Bohong pertama pagi ini keluar muda. Polisi bilang tubuh mereka menempel, gak bisa dipisah. Itu gimana kejadiannya? Aku gak tahu, Gina. Aku gak ada di sana. Tapi kamu suaminya, kamu harus tahu sesuatu. Mirza tutup mata. Aku gak tahu apa-apa, maaf. Dia tutup telepon sebelum Regina bisa tanya lagi. Pagi itu berita sudah menyebar. Televisi lokal mulai meliput. Mirza menyalakan televisi, lihat headline. Kematian misterius di villa mewah. 2 mayat ditemukan dalam kondisi menyatu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.